Perkenalkan, nama saya Sabila Salung Ramadan dengan NIM C0D021034. Saya akan menjelaskan tentang mengisi SPT PPh pasal 2126. Pengertian SPT. SPT merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa PPh pasal 21 merupakan melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor, yaitu tanggal 20. Wajib pajak PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan per Dirjen per 32 per PJ 2015 pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan, peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, dan pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Jenis SPT masa PPN. Yang pertama, SPT masa PPN dan PPNBM. Jenis SPT masa ini berlaku untuk kegiatan barang kena PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pelaporan SPT masa PPN ini berbentuk formulir SPT masa PPN 1111. Yang kedua, SPT masa PPN PKP pedagang eceran. Jenis SPT masa PPN ini untuk transaksi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP pedagang eceran. Surat pemberitahuan berbentuk formulir SPT masa PPN 1111-DM. Yang ketiga, SPT masa PPN bagi pemungut. Jenis SPT masa PPN bagi pemungut yang berarti surat pemberitahuan yang diperuntukkan bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Surat pemberitahuan jenis ini berbentuk formulir SPT masa PPN 1107 PUT. Jenis SPT masa PPh. Yang pertama, SPT masa PPh pasal 2126. Jenis surat pemberitahuan masa PPh pasal 2126 merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak. Yang kedua, SPT masa PPh pasal 22. Jenis surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 22 adalah jenis SPT atas pemotongan pajak penghasilan pada wajib pajak badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga, SPT masa PPh pasal 2326. Jenis surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 2326 adalah jenis SPT atas pajak penghasilan yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Fungsi SPT. Bagi wajib pajak, SPT adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. SPT juga menjelaskan apakah pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan. Yang kedua,
Bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalam terdapat informasi pajak PPN dan PPNBM, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan, PM, pajak masuk terhadap CK, pajak keluar. Yang ketiga, pihak pemotong pajak. Bagi pemotong pajak seperti perusahaan, adalah SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Apa sanksi jika tidak membayar SPT tahunan? Sanksi pidana yang mengancam orang atau badan yang tidak melapor SPT tahunan bisa berupa denda dan kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun kurungan. Cara lapor SPT pajak. Yang pertama, melapor SPT secara offline. Ini merupakan cara lapor SPT pajak konvensional, yakni dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama yang ada di kota Anda. Sesampainya di sana, Anda akan diminta melengkapi formulir SPT tahunan dengan jelas, lengkapi dengan benar. Yang kedua, melaporkan SPT secara online. Saat ini, Anda bisa melaporkan SPT tanpa harus repot-repot datang ke kantor pajak. Cara lapor pajak online dengan mengakses halaman situs web Dirjen Pajak di https://djponline-pajak.go.id. Tapi sebelumnya, Anda harus memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang bisa didapatkan dengan datang ke kantor pajak. Setelah mendapatkan EFIN, jangan lupa aktifasi akun Anda terlebih dahulu dan lakukan pelaporan SPT sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam halaman situs. Ini di slide yang saya tunjukkan contoh SPT pasal 2126. Yang kelima ada PPh final pasal 22. Pajak penghasilan final yang dikenakan sesuai pasal 22 Undang-Undang PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya, atau pengenaan pajak yang bersifat final pada pembelian atas penjualan barang yang tergolong mewah. Yang keenam ada PPh final pasal 26. Sedangkan pajak penghasilan final berdasarkan pasal 26 Undang-Undang PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada wajib pajak luar negeri atau badan usaha tetap atau bisa disebut BUT. Pengertian pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha bentuk BUT di Indonesia. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri.